Pewarta Java TV. Para pemirsa Pewarta Jawa TV, kita ketahui bahwa Serat Musarar Jayabaya adalah karya Sunan Giri. Di dalam naskah tersebut dikisahkan bahwa sepeninggal Prabu Jayabaya dari Kadiri tersebut akan terjadi 7 zaman sebelum datangnya Ratu Adil. Seorang raja yang dilambangkan dengan bunga tunjung putih. Adapun ketujuh zaman tersebut dilambangkan dengan kunir sarampang, jadah satakir, kembang melati sacontong, kajar sauwit, bawang putih satalam, getih sapitrah, dan endang. Pada zaman kunir sarampang akan muncul seorang raja yang dilambangkan dengan gondo kentir semune liman pepeko. Raja yang tidak mendapatkan dukungan dari Yudonagoro tersebut memiliki kekayaan berupa uang emas. Karena perang saudara, raja tersebut sirna sesudah memerintah 100 tahun. Zaman Jadah Satakir juga sering disebut dengan zaman Aderpati Kolowisoyo. Pada zaman tersebut muncul seorang raja di Majalengka yang dilambangkan dengan Sri Kala Rajapati Dewanata. Raja yang berkuasa selama 10 windu kaya akan harta benda. Namun sebelum merasa puas berkuasa, raja tersebut lengser dari tahtanya. Pendapat ini berdasarkan pendapat Serat Musarar Jayabaya yang tertulis sebagai berikut. Bebasan datan kongsi tutuk kaselak kampuhe bedah. Zaman kembang melati sacontong melambangkan zaman Kalawisesa. Raja yang berkuasa pada zaman itu beristana di Glagahwangi atau Demak. Pada zaman itu, ada raja yang berganti agama. Raja ini diidentikan dengan Prabu Brawijaya V. Selain itu, raja tersebut dikenal Ratu Pandito yang mengajarkan agama Islam. Dia diidentikan dengan Raden Patah. Zaman Kajar Sauwit disebut juga dengan zaman Kalajengga. Pada zaman itu muncul Raja Bodoh yang dilambangkan dengan lungo perang putung watange atau pergi berperang patah batang tombaknya. Raja tersebut berkuasa di Pajang. Dialah Sultan Hadiwijoyo yang bernama kecil Mas Karebet atau Joko Tingkir. Sesudah berkuasa selama 4 windu lebih 4 bulan, Sultan Hadiwijoyo yang mengalami kekalahan perang saat melawan Mataram itu mangkat. Zaman bawang putih satalam disebut pula dengan zaman Kolosekti. Pada saat itu muncullah 3 raja di bumi Mataram. Raja pertama yakni Panembahan Senopati yang dilambangkan dengan sarakah semune lintang sinepat. Raja kedua yakni Raden Mas Jolang yang dilambangkan dengan Kalpo Sru Kenoko Putung. Raja ketiga yakni Sultan Agung yang dilambangkan dengan kembang sempal semune lebu keketu. Dia adalah seorang raja yang kaya, kuat untuk berperang, memiliki banyak pasukan perang, dan ditakuti oleh musuh.
Selain itu, dia disegani para ajar, pendeta, wali, dan nujum. Sering disebut sebagai Ratu Adil Poromarto kepada sesamanya. Semasa pemerintahannya muncullah VOC di Pulau Jawa. Zaman Getih Sapitra disebut dengan zaman Duporo. Pada zaman tersebut sang raja yang ditafsirkan dengan Sunan Amangkurat II beristana di Wonokarto atau Kartosuro yang sekarang berada di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam serat Musarar Jayabaya, dia yang memiliki pasukan bajingan atau VOC dihormati banyak orang, namun mendapat aksi pemberontakan dari saudaranya sendiri, yakni Pangeran Puger. Sesudah pemerintahan Sunan Amangkurat II, Sunan Amangkurat III memerintah di Kasunanan Kartosuro. Pada saat pemerintahan Sunan Amangkurat III yang dilambangkan dengan Gunung Kendeng Semuni Kenyo Nusoni atau Gunung Kendeng yang senampak anak perawan menyusui. Pecahlah perang antara penguasa Kartosuro tersebut versus Pangeran Puger yang menjadi raja di Semarang. Kasunanan Kartosuro berada di bawah pemerintahan Pangeran Puger atau Sunan Pakubuwono I sesudah Sunan Amangkurat III dibuang oleh VOC ke Betawi. Ketika menjadi raja, Sunan Pakubuwono I dilambangkan dengan gajah meto semune tengu, lelaken atau gajah marah, namun hanya senampak tengu jantan. Pada zaman Duporo inilah hilanglah berkah bumi dan negara dikelilingi banyak musuh. Tata pemerintahan kacau balau, rakyat kecil hidup dalam penderitaan, dan banyak malapetaka yang datang tidak bisa dibendung. Bukan hanya para pejabat negara yang bercerai-berai, rakyat kecil pun serupa ribuan batang lidi yang lepas suhnya. Selepas zaman Duporo, timbullah zaman Endang, atau sering disebut dengan zaman Kutilo. Pada zaman tersebut, Sunan Pakubuwono II menjadi raja di Kasunanan Kartosuro. Sewaktu timbul geger pecinan, istana Kartosuro dibakar oleh orang-orang Cina. Akibatnya, Sunan Pakubuwono II yang dilambangkan dengan Panji Loro Semune Pajang Mataram tersebut memindahkan istana Kartosuro ke Bumi Solo. Ketika menjadi raja, Sunan Pakubuwono II mendapatkan intervensi dari VOC. Pada zaman Endang inilah para penguasa yang kaya harta benda nekat melakukan tindakan tanpa mempertimbangkan nasib rakyat. Akibatnya banyak orang yang tidak peduli dengan nasib uang cilik, banyak pencurian, orang yang dusta dekat dengan penguasa, dan orang yang jujur tersingkir. Pada zaman Endang, diwarnai dengan Perang Sukesi Jawa III antara Sunan Pakubuwono II hingga Sunan Pakubuwono III versus Pangeran Mangkubumi yang bersekutu dengan Pangeran Sambernyowo. Bukan hanya itu saja, pada zaman tersebut diwarnai dengan banyak orang lupa dengan saudara dan orang tua. Banyak wanita tidak memiliki rasa malu. Orang mati tidak dikuburkan dengan layak. Negara Surakarta pecah menjadi Yogyakarta dan Mangkunegaran. Timbul banyak bencana, sering terjadi gerhana. Banyak orang durhaka, sirna pada zaman itu.
Hanya orang-orang yang berbudi mulia dan jujur yang selamat pada zaman itu. Zaman kembang seruni disebut dengan zaman Kolosupo. Pada zaman tersebut, timbul seorang penguasa negara yang dilambangkan dengan Ratu Tunjung Putih. Dalam serat Musarar Jayabaya, Ratu Tunjung Putih disebut sebagai Pudak Sinumpet atau Pudak Kasungsang yang diidentikan dengan Satrio Piningit. Melalui Ratu Tunjung Putih inilah lahir Raden Amisan yang kelak menjadi Ratu Adil atau penguasa negara adil dan bijaksana. Ratu Adil dengan pusat pemerintahan di Ketonggo Petik yang berada di Karangboyo, sebelah timur Laut Gunung Prau atau sebelah barat Tempuran, dan menjadi Waliullah tersebut menyematkan gelar Sultan Heru Cokro sewaktu menjadi pemimpin negara. Semasa pemerintahan Ratu Adil, Ratu Amisan atau Sultan Heru Cokro, negara dalam keadaan adil dan makmur. Pada masa itu, pemerintahan Ratu Adil mendapatkan dukungan banyak tokoh, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Rakyat yang hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan tersebut sangat mencintai Sang Ratu Adil berkat keadilan dan kebijaksanaannya. Sepeninggal Ratu Amisan, Pulau Jawa kembali rusuh. Tidak lama kemudian muncullah seorang waliullah yang dikenal dengan Ratu Asmara Kingkin. Seorang pemimpin negara yang tampan wajahnya dan masih muda usianya. Pada zaman pemerintahan Ratu Asmara Kingkin yang beristana di Kadiri dan Madura inilah negeri dalam keadaan aman, tentram, adil, dan sejahtera. Menjelang tahun 1999, istana Sang Asmara Kingkin lenyap. Pada saat itu tanah Jawa diserbu oleh pasukan dari Nusa Prenggi, orang-orang Jawa yang mendapat bantuan dari orang-orang Romawi melawan Krida, orang-orang Prenggi. Perang antara orang-orang Jawa dan orang-orang Prenggi tak bisa dihindari lagi. Akibatnya tanah Jawa mengalami kerusakan. Kejahatan kembali merajalela. Sesudah pasukan Prenggi berhasil ditaklukkan oleh orang-orang Jawa, pemerintah Romawi mengirim duta untuk menobatkan Ratu Adil di Ketonggo Petik. Ratu Adil yang nama negaranya Ngamartoloyo dan beristana di Waringin Rubuh Bumi Wedi tersebut belum akil balik, hingga membutuhkan bimbingan dari para penasehat pemerintahan. Pada zaman menjelang tahun 2042, yang dilambangkan dengan gandrung-gandrung pinggir margo, andulu gelung kekendon. Banyak wanita di tanah Jawa yang menikah dengan duda. Tidak ada peperangan serta tidak ada seorang pun yang memuja keris serta parung. Menjelang tahun 2100, tanah Jawa dilanda kiamat kubro. Akibatnya seluruh pulau Jawa mengalami kehancuran dan tenggelam hingga menjadi lautan. Para pemirsa Pewarta Jawa TV, demikianlah bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi pada bahasan menarik lainnya. Salam Rahayu.